Halo guys, how are you today? Selamat datang di channel saya. Sekarang kita akan belajar tentang materi past tense. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi past tense. Apa itu past tense? Bagaimana penggunaannya dan segala macamnya. Kita akan belajar mengenai hal ini hari ini. Oke? Simple past tense. Simple past tense merupakan sebuah tenses dalam bahasa Inggris yang biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan atau situasi yang dimulai dan berakhir di masa lampau. Simple past tense memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, biasanya menggunakan kata kerja atau verb bentuk past atau bentuk kedua. Yang kedua, biasanya juga menggunakan penanda waktu lampau seperti yesterday, last titik-titik-titik seperti contohnya last week, last month, dan lain-lain. Dan juga titik-titik-titik ago, seperti contohnya a week ago, a month ago, dan lain-lain. Seperti itu contohnya. Nah, penanda waktu seperti itu menandakan penanda waktu lampau, di mana pekerjaannya sudah dilakukan dan diakhiri di masa yang lalu. Lalu penggunaan kata kerja atau verb bentuk past itu seperti contohnya ate yang asal katanya dari eat, lalu spoke asal katanya dari speak, ada studied asal katanya dari study, dan lain-lain. Itu semua tergantung dari apakah kata kerja tersebut termasuk ke dalam regular verbs atau kata kerja yang beraturan, atau masuk ke dalam irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Kita akan bahas di lain waktu. Nah, dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat itu minimal mengandung dua unsur. Yang pertama adalah subject, yang kedua adalah verb atau kata kerja. Apa itu subject? Subject adalah someone or something that performs the actions or does the actions. Jadi seseorang atau sesuatu yang melakukan pekerjaannya. Contohnya I, we, you, they, he, she, dan it. Atau kita juga bisa menggunakan nama, nama orang, nama gedung, dan lain-lain. Lalu, verb atau kata kerja dalam bahasa Indonesia adalah a word that shows the action, atau sebuah kata yang menentukan atau menunjukkan pekerjaannya. Contohnya, wait, sleep, study, close, think, get, etc. Masih banyak lainnya. Jadi, kata kerja itu yang menunjukkan pekerjaannya. Pekerjaannya itu apa? Seperti di sini ada kata wait. Wait itu berarti pekerjaannya wait atau menunggu dalam bahasa Indonesia. Ada kata sleep. Sleep itu menunjukkan pekerjaannya, yaitu sleep atau tidur, dan lain-lain di bawahnya. Contoh, I eat apples every morning. Nah, dalam kalimat ini, subjeknya yaitu I. Sementara kata kerjanya adalah eat. Itu sudah memenuhi unsur kalimat. Tapi di sini lebih diterangkan lagi. Ada apples, ada every morning. I eat apples every morning. Coba, siapa yang tahu ini termasuk ke dalam tenses apa? Apakah ini juga termasuk ke dalam simple past tense atau tidak? Silahkan teman-teman bisa komen di bawah. Nah, dalam kalimat I eat apples every morning, apabila kita ingin mengubahnya ke dalam sebuah kalimat simple past tense,
kita harus mengubah kata kerjanya terlebih dahulu. Kata kerja dalam I eat apples every morning adalah eat, yaitu makan dalam bahasa Indonesia. Nah, kita harus mengubah kata kerja eat terlebih dahulu ke dalam bentuk kedua atau verb to. Jadi, I eat apples every morning berubah menjadi I ate apples yesterday. Itu berubah. Verbnya berubah apabila itu dalam kalimat yang positif. Apabila di kalimat negatif, kata eat atau verb eat tidak berubah. Hanya saja kita menambahkan auxiliary verb did not. Ya, kenapa did not? Karena negatif, ada kata not-nya. Jadi bentuk negatifnya menjadi I did not eat apple yesterday. Atau kita juga bisa menggunakan I didn't, bukan did not. Boleh. Lalu bentuk negatifnya. Bentuk negatifnya, auxiliary verb did itu didahulukan. Jadi kata bantu did-nya didahulukan. Baru baru subjeknya. Jadi, did I eat apple yesterday? Nah, jawabannya itu yes, I did atau no, I didn't. Jawabannya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana formulanya? Bagaimana rumusnya? Nah, untuk kalimat positif itu subject plus verb 2. Kesananya bisa ditambahkan objek, bisa ditambahkan adverb, dan lain-lain. Yang negatif yaitu subject plus did not or didn't plus verb 1. Jadi dalam kalimat negatif, verbnya balik lagi menjadi verb 1. Tidak menjadi verb 2 lagi. Karena di depannya sudah ada auxiliary verb did. Ya, sudah ada auxiliary did yang merupakan atau menunjukkan ini kalimat past. Lalu untuk bentuk interrogatif atau kalimat tanya, auxiliary did-nya didahulukan. Lalu subjeknya ditambah verb 1. Jadi did tambah subjek tambah verb 1. Seperti contoh yang tadi. Yang plusnya atau yang positifnya I ate apples yesterday. Yang negatifnya I did not atau I didn't eat apple yesterday. Yang interrogatif, did I eat apple yesterday? Jawabannya bisa yes I did atau bisa juga no I didn't. Bagaimana? Bisa dimengerti? Mudah-mudahan materi ini bisa dimengerti dengan baik dan saya kira ini materi yang cukup mudah. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.